Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita memasuki awal bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Ada apa di dalam bulan Rajab? Inilah yang kita coba membahasnya, fadilah bulan Rajab sebagai bulan yang mengantar masuknya bulan suci Ramadan. Ulama menyebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan pengantar memasuki bulan Ramadan. Bidayatul isti'dad li syahri Ramadan. Ada yang mengibaratkan bahwa tahun itu seperti pohon, lalu kemudian bunganya terlihat di bulan Rajab dan buahnya muncul di bulan Sya'ban untuk selanjutnya dinikmati di bulan Ramadan. Kalau ibarat ini menjadi pelajaran dan hikmah dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, maka sepertinya jangan harap menikmati buah di bulan Ramadan kalau kita tidak siapkan sejak awal, dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban, selanjutnya masuki bulan suci Ramadan. Karena itu begitu pentingnya bulan Rajab ini, sehingga Allah menjadikannya sebagai salah satu dari bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang suci, bulan yang mulia. Sama posisinya tanah haram. Tanah haram dan bulan haram, semuanya digelar dengan haram, artinya suci dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Wa jumlah bilangan bulan yang Allah tetapkan di dalam kitabullah sejak diciptakannya langit dan bumi itu jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang haram, suci. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman di dalam bulan-bulan itu. Jangan menzalimi diri kalian. Lalu 4 bulan itu tidak disebutkan mana saja bulan yang dimaksud dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau mencari penjelasannya di dalam Al-Quran, kita tak dapat ini, penjelasan ini. Mana 4 bulan yang dimaksud. Itulah pentingnya hadis.
untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi butuh penjelasan lebih lanjut, dan yang punya otoritas menjelaskan Al-Quran itu yang paling kuat, paling dekat tentu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang yang mau berislam lalu meninggalkan hadis, maka pasti keislamannya tidak sempurna. Bangunan keislaman itu pasti runtuh, tidak mungkin bisa diamalkan dengan sempurna tanpa ada penjelasan dari hadis. Sekarang ini banyak ajaran-ajaran kelompok yang mengingkari hadis, hanya percaya kepada Al-Quran. Itu tidak mungkin. Nah, hadis menjelaskan bahwa 4 bulan yang dimaksud adalah bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu bulan yang berturut-turut. Jadi mulai Zulkaidah, Zulhijjah bulan terakhir, dan Muharram sebagai bulan pertama. Yang terpisah dari bulan-bulan 3 itu adalah bulan Rajab, seperti bulan hari ini, sebagai awal memasuki bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Ini penjelasan yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim an Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal as-sanatu 12 syahran. Jadi tahun itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, diharamkan. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut, Zulkaidah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab, dan yang terakhir adalah bulan Rajab, Mudhar. Ini juga disebut dengan Mudhar, yang mengantarai antara 2 Jumadil awal dan akhir, dan setelahnya adalah bulan Sya'ban. Mari kita melihat catatan penting dalam bulan Rajab ini, sehingga dinamakan dengan bulan haram. Para ulama menjelaskan. Nah, ini juga yang ketiga, referensi kita beragama adalah merujuk kepada ulama. Karena ulama itu pasti rujukan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Kita ini terbantu dengan penjelasan ulama. Kalau ada orang yang mau mencoba memahami Islam langsung kepada Al-Quran atau juga mungkin hadis, maka agak repot, bisa terjadi malpraktek beragama karena tidak ada penjelasan. Sama juga kalau orang sakit lalu meracik obat sendiri, tidak merujuk kepada ahlinya, maka bisa terjadi malpraktek. Nah, begitu juga orang beragama. Orang beragama itu perlu ada penjelasan-penjelasan lebih kepada yang lebih paham Al-Quran dan hadis, dan itulah ulama. Ulama menjelaskan kenapa bulan Rajab itu dijadikan sebagai bulan haram. Pertama, karena litahrimil qital fiha illa ayyabda al-adu. Jadi kalau dulu masyarakat Arab itu gemar berperang, tapi sepertinya ada kesepakatan yang dibangun bahwa kalau masuk bulan Rajab itu kita hentikan dulu. Jadi ada bulan gencatan senjata. Kalau masuk bulan Rajab, maka semua peperangan dihentikan. Kita simpan dulu itu senjatanya.
Nah, itu Islam juga mengajarkan itu. Jangan berperang kecuali kalau musuh menyerang. Jadi kalau musuh menyerang, tidak mungkinlah kita tinggal diam. Islam membolehkan melakukan perlawanan untuk menahan diri. Jadi bukan untuk menyerang, tapi untuk mempertahankan diri. Yang kedua, karena Al-Quran langsung menjelaskan dengan ayat fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri kalian, melakukan dosa, melakukan kezaliman. Kenapa? Karena orang yang berdosa di bulan Rajab itu beda nilai dosanya kalau dilakukan di luar bulan Rajab. Jadi kalau ada orang yang main judi, game judi di bulan Rajab seperti ini, beda dosanya, nilainya kalau ada orang yang main game judi di luar bulan Rajab. Jadi anakku sekalian, ini masuk bulan Rajab, persiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan. Jangan terlalu banyak main game. Ya, karena dosa yang dilakukan di bulan Rajab ini nilainya beda dengan dosa-dosa yang dilakukan di luar bulan Rajab. Pertanyaannya, bagaimana kalau di luar bulan Rajab? Apakah sudah bisa kembali lagi main game judi? Ya kan, kita dilarang di bulan Rajab untuk persiapan Ramadan. Bagaimana kalau lepas bulan Rajab atau sudah lepas bulan Ramadan? Bisakah dilakukan kembali? Ada ulama mengatakan tidak ada perbedaan dalam hal tempat kita berdosa. Apakah itu di bulan yang diharamkan ataupun di luar bulan yang diharamkan, sama saja itu melakukan dosa dan tempatnya sama. Jadi sesungguhnya kalau dilihat dari kepada siapa kita melakukan dosa itu, ya tentu kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kepada Allah. Maka ada ulama mengatakan besar atau kecil dosa yang kita lakukan sebenarnya sama saja, karena itu kepada Allah kita melakukannya. Maka ada ulama yang menerjemahkan ayat ini bahwa fala tazlimu fihinna anfusakum, itu 12 bulan yang dimaksud, bukan hanya membatasi diri di bulan Rajab saja, tapi diharapkan semua bulan-bulan yang kita lewati itu kita tidak melakukan dosa, paling tidak mengekspos, jangan mengumbar. Ini kan sekarang ini dikit-dikit diumbar karena ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Jadi dosanya juga di-share. Jadi ada dosa share. Dan biasanya semakin ada tampilan tayangan-tayangan yang mengantar kepada dosa, semakin laku itu share-nya dan semakin sering dibagi.
ini bulan Rajab ini. Maka ada ulama mengatakan maksudnya itu kalau di bulan Rajab kita dilarang, itu menjadi pembelajaran untuk dilanjutkan di bulan-bulan lain. Karena kalau tidak ada satu bulan atau beberapa bulan yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai training, jadi bulan training, maka bisa saja sama perlakuan kita dengan bulan-bulan lain. Jadi sebenarnya bulan Rajab itu adalah bulan latihan untuk memasuki bulan Ramadan sebagai upaya untuk mensucikan diri kita, mentraining diri kita dengan hal-hal yang baik, bukan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Nah, karena itu bulan Rajab yang oleh ulama disebutkan dengan bidayatul isti'dad di Ramadan, maka ada ulama yang menyebutkan bahwa ciri orang yang menyiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan itu dilihat di bulan Rajab. Ciri orang yang mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan itu dilihat bulan Rajab. Bagaimana persiapan orang masuk bulan Ramadan? Yang selama ini kita tahu, yang kita lihat, kalau dia pedagang, maka dia siapkan barang dagangannya untuk dijual bulan Ramadan. Kalau dia ibu rumah tangga, maka dia siapkan segala kebutuhan sembakonya untuk buka dan sahur. Kalau dia pengurus masjid, maka dia jual untuk ceramah tarwih dan siapa yang jadi imam. Kalau dia mubalik, ustadz, maka mungkin dia sudah siapkan beberapa judul untuk ceramah keliling. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang biasanya sesuai dengan profesinya untuk persiapan masuk ke bulan Ramadan. Itu tidak salah. Jadi tidak salah juga kalau ada ibu rumah tangga, kepala rumah tangga yang mempersiapkan bekalnya selama sebulan untuk bulan Ramadan. Tidak salah. Dia sudah alokasikan ini dana untuk buka, ini dana untuk sahur, ini untuk berzakat, ini untuk bersedekah, ini untuk jalan-jalan ke mall. Kalau ada panggilan buka bareng, ya silakan kalau bisa dilakukan sebagai bentuk persiapan. Yang jual songkok, peci, yang jual mukena, baju koko, ramai orang mencari kalau bulan Ramadan, apalagi kalau mau lebaran. Makanya ada penjual bilang, ada ya orang Cina penjual, karena bagusnya kalau Ramadan semua satu tahun ya karena laku barang-barangnya. Ya. Nah, bagaimana dengan persiapan kayak begitu? Tidak ada salahnya persiapan begitu. Tapi kalau hanya itu yang kita persiapkan, bukan persiapan seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, yang diinginkan oleh petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, maka itu tidak kita bisa nikmati Ramadan yang sesungguhnya. Nah, karena itu ada ulama yang mengatakan
bahwa bulan Ramadan itu kita hanya menikmati buah yang kita sudah persiapkan sebelumnya. Maka ada yang menyebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Kita tanam, selanjutnya tumbuh pohon itu untuk kita siram di bulan Sya'ban. Lalu kemudian nampak buahnya untuk kita makan itu di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang nanti masuk Ramadan baru dia menanam, ya berarti pasti tidak nikmati buah itu. Nanti Ramadan baru pakai mukena. Nanti Ramadan baru pakai sarung. Nanti Ramadan baru pegang sejadah. Banyak kan begitu, ada begitu ya. Ramadhan baru cari sejadah. Ramadhan baru pegang Al-Quran. Itu tidak bisa. Proses untuk menikmati Ramadan itu diawali di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab itu adalah bulan persiapan. Ya, maka ada beberapa ungkapan ulama-ulama kita menyebutkan bahwa Rajab itu adalah syahrut taubah. Jadi bentuk persiapan kita masuk bulan Ramadan ini, ulama mengatakan Rajab itu adalah bulan syahrut taubah. Sya'ban syahrul mahabbah. Wa Ramadan syahrul qurbah. Jadi bulan Rajab adalah bulan melakukan pertobatan. Kita bersihkan diri kita lebih awal di bulan Rajab. Maka klop dengan ayat tadi, jangan menambah dosa di bulan Ramadan. Usahakan tidak melakukan aktivitas kezaliman, dosa di bulan Rajab. Karena kita mau fokus dengan pertobatan. Untuk selanjutnya di bulan Sya'ban itu kita pelihara dengan syahrul mahabbah. Syahrul mahabbah. Penuh dengan kecintaan kepada kebaikan-kebaikan. Kita pertahankan. Jadi setelah kita hilangkan dosa-dosa di bulan Rajab, maka kebaikan-kebaikan itu kita pertahankan. Untuk selanjutnya di bulan Ramadan dinamakan dengan syahrul qurbah. Situlah kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan Rajab syahrul hurmah, wa Sya'ban syahrul khidmah, wa Ramadan syahrun ni'mah. Jadi bulan Rajab adalah bulan hurmah, bulan haram, bulan penjagaan diri dari hal-hal yang tidak baik. Lalu kemudian Sya'ban itu syahrul khidmah, bulan pelayanan. Kita memaksimalkan dengan hal-hal yang baik. Untuk selanjutnya masuk bulan Ramadan dengan syahrun ni'mah. Ada kenikmatan tersendiri yang kita rasakan. Jadi persiapannya itu di bulan Rajab. Ibaratnya begini. Kalau ada surat dari gubernur misalnya, atau yang lebih tinggi dari presiden kepada Haji Saleh, contoh
ada surat dari Presiden Pak Jokowi ditujukan kepada Bapak Haji Saleh bahwa saya akan datang ke rumah Bapak untuk berziarah karena Bapak ini aktif sebagai jamaah Masjid Al-Markas. Ya, misalnya, maka Pak Haji Saleh misalnya terima surat itu. Kira-kira Pak Haji Saleh setelah menerima surat itu apa yang dilakukan? Apakah hanya menunggu kedatangan Pak Jokowi pada hari itu? Tapi ataukah kita sudah mempersiapkan diri? Ini suratnya ini 1 bulan kemudian akan datang Pak Presiden. Apakah kita sudah persiapkan kira-kira makanan apa yang cocok? Misalnya teh. Kalau teh yang terbaik kita persiapkan, yang Pak Haji Saleh bikin, maka tentu sudah harus siap tehnya dan harus siap gulanya, harus siap cangkir yang terbaik dan lain-lain. Jangan sampai nanti datang Pak Jokowi baru cari gula, nanti datang tamunya baru cari teh dan cangkir, padahal tamunya sudah datang. Nah, orang yang mempersiapkan diri di bulan Rajab untuk masuki Ramadan, tehnya, cangkirnya, susunya, dan semua yang dibutuhkan dalam menyambut tamunya itu jauh-jauh sebelumnya sudah disiapkan. Tapi orang yang tidak memanfaatkan bulan Rajab dan Sya'ban dengan hal-hal yang disebutkan tadi, maka itu ibaratnya nanti datang tamunya baru cari gula, nanti datang tamunya baru cari cangkir. Makanya tamunya bilang, lebih saya pulang deh. Untuk apa? Nah, begitu juga kalau ada orang yang nanti Ramadan pegang sejadah, nanti Ramadan pegang Al-Quran, pakai peci, maka Ramadan bilang, Pak Jai, lebih saya cari yang lain. Nah, seperti itu orang yang tidak menyambut bulan Ramadan itu dengan mengawali persiapan sambutannya di bulan Rajab. Ini hari pertama ini kita berada di bulan Rajab. Ada lagi yang menyebutkan Rajab syahrun yudha'afu Allahu fihi al-hasanat. Sya'ban syahrun tukaffiru fihi as-sayyi'at. Ramadan syahrun tantadhiru fihi al-karamat. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan dilipatkan kebaikan, dilipat gandakan kebaikan. Kalau kebaikan dilipat gandakan, maka juga dosa dilipat gandakan. Itulah keutamaan bulan Rajab ini. Sya'ban itu syahrun tukaffiru fihi sayyi'at, bulan yang menghapuskan kejelekan, kejahatan. Dan Ramadan adalah bulan menanti karamah, kemuliaan. Jadi hanya kemuliaan yang kita bisa peroleh, tapi kemuliaan itu diawali dari proses di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi kalau begitu sebenarnya memaksimalkan ibadah itu bukan di bulan Ramadan. Memaksimalkan ibadah itu di bulan Rajab. Sehingga apa yang ulama anjurkan antara lain bahwa kalau bulan Ramadan itu ada hal ibadah yang menjadi kekhasannya bulan Ramadan, menjadi ciri utamanya di bulan Ramadan. Misalnya
puasa. Maka salah satu bentuk sambutan orang yang mempersiapkan diri di bulan Ramadan, maka dia mencoba berpuasa sesekali di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kalau mungkin di luar bulan Rajab, di luar bulan Sya'ban, tidak pernah kita berpuasa pada hari Seninnya atau pada hari Kamisnya, maka kita mencoba di bulan Rajab ini sedapat mungkin puasa Senin atau puasa Kamis atau puasa Senin Kamis, atau kalau tidak bisa pertengahan bulan Hijriah, namanya puasa Bait. Satu puasa dalam bulan Rajab kita lakukan. Kalau tidak bisa Senin Kamis, satu puasa dalam bulan Sya'ban kita lakukan. Karena ada lagi hadis menyebutkan ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Ki banyak puasa tak di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, terutama bulan Sya'ban? Kenapa banyak Rasulullah melaksanakan puasa hampir sama banyaknya? Kalau Ramadan kan full, tapi bulan Sya'ban, bulan Rajab ini banyak Nabi puasa." Apa kata Rasulullah? Itulah bulan yang mengantar bulan Ramadan. Bahkan kalau bulan Sya'ban itu bulan yang seringkali dilupakan oleh manusia, padahal bulan itu adalah bulan diangkatnya amalan. Syahrun turfa'u fihil a'mal. Jadi bulan depan itu laporan tahunan malaikat, bulan Sya'ban. Laporan tahunan malaikat. Jadi ada laporan mingguan, itu hari Kamis. Laporan mingguan itu, apa yang kita lakukan dalam seminggu itu dilaporkan pada hari Kamis. Tapi ada juga akumulasi perbuatan kita setahun. Laporannya itu ada di bulan Sya'ban. Jadi dalam laporan tahunan itu di bulan Sya'ban. Maka Nabi katakan, saya senang ketika amalan-amalanku dilaporkan, saya lagi berpuasa pada saat itu. Itu maknanya bahwa satu dari sekian amalan yang menjadi training kita di bulan Rajab ini, antara lain adalah kita bisa melaksanakan puasa minimal 1 hari di bulan Rajab. Kalau tidak bisa Senin Kamis, kalau tidak bisa Senin Kamis hari Senin, kalau tidak bisa hari Kamis, tidak bisa juga hari Senin, tidak bisa juga Kamis, ya 1 kali 1 bulan, pertengahan bulan. Jadi pas nanti tanggal 14 Rajab atau 15 Rajab, ya puasa lagi. Apalagi yang lain? Di bulan Ramadan itu ada ibadah yang mengesankan, yaitu salat tarawih. Jadi salat tarawih adalah salat sunnah. Jangan sampai nanti di Ramadan baru kita mau salat sunnah. Nah, bagaimana caranya menyambut Ramadan? Salah satu ciri orang yang menyambut Ramadan, dia sudah membiasakan diri dengan salat sunat di bulan Rajab. Jadi hari kau kutu-kutu mas sempajan di luar bulan Rajab, mas sempajan sunnah, mas sempajan sunnah ki. Ya, perbanyak salat sunat, banyak salat sunat. Salat sunat duha, salat sunat rawatib, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, macam-macam. Ya, usahakan ada salat sunat yang kita lakukan. Itu mengantar itu. Bukti orang yang siap memasuki Ramadan, sudah banyak salat sunatnya di bulan Rajab. Kalau ada orang makuti masempaja sunnah bulan Rajab, air Ramadan itu tidak. Biar bagaimana tarwih Pak di bulan Ramadan. Kalau hanya tarwih saja, kita tidak sambut dengan salat sunat di bulan Rajab, di bulan Sya'ban.
Tarwi bilang, pada dongi. Ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan itu khasnya adalah tadarrus, tilawatul Quran. Maka orang yang mempersiapkan diri dengan Ramadan itu sudah gemar membaca Al-Quran di bulan Rajab. Sudah sering pegang, sekalipun dah pegang-pegang saja. Ya, kalau sudah ada niat memegang, itu sudah ada harapan untuk membaca. Tapi kalau biar dipegang juga tidak, ya biar berapa kali kita tamat di bulan Ramadan? Berapa kali kau tamat bulan Ramadan? 5 kali. Ada lagi yang bilang 10 kali. Ada yang bilang lebih 10 kali. Tapi mengajinya hanya di Ramadan. Setelah Ramadan, simpan lagi Al-Quran paling di atas. Nanti lagi tahun berikutnya Ramadan, baru pegang Al-Quran. Dan bilang Al-Quran, pada dong, pajai. Ya, biar berapa kali. Sama tadi itu tamu. Ya, tamunya sudah lama duduk. Kita baru cari gula. Biar 1 karung dibawakan itu gula tamunya. Nah, bukan jika rumpanya yang dia butuhkan, hanya 1 sendok saja. Nah, seperti itu kira-kira. Jangan sampai nanti di Ramadan kita mengaji, pas mengaji banyak sekali. Ya, tapi bagus juga kalau banyak, tapi itu diawali dengan sudah kita sambut Al-Quran Ramadan itu dengan Al-Quran Rajab. Sudah kita sambut Al-Quran Ramadan itu dengan Al-Quran Sya'ban. Dan seterusnya. Bahkan ulama dulu itu, ulama salaf dulu, caranya menyambut Ramadan berikut, itu mulai tanggal 1 Syawal. Jadi lepas Ramadan, 1 Syawal, dia sudah sambut persiapan Ramadan berikutnya. Jadi setahun dia nanti. Kita ini untuk disuruh 2 bulan. Ya, 2 bulan. Nah, dan lain-lain. Sedekah juga begitu. Ya, khasnya Ramadan itu zakat. Maka orang yang mempersiapkan bulan Ramadan itu sudah gemar mengeluarkan zakat. Dan lain-lain. Ya, termasuk misalnya pakaian, itu sudah bagus juga. Ya, rambut misalnya. Ya, kalau jarang kita cukur, sudah cukur-cukur di bulan Rajab. Jangan nanti Ramadan baru cukur. Ya, itulah cara-cara menyambut bulan suci Ramadan, tamu agung. Semoga tamu Ramadan itu berkenan dengan persiapan-persiapan kita di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban. Makanya kita berdoa, semoga Rajab ini menjadi bulan berkah. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Dan waballighna Ramadan. Sehingga Ramadan itu memang sudah merindukan kita. Bukan hanya kita yang merindukannya, tapi Ramadan yang rindu kepada orang yang mempersiapkan diri bulan Rajab dan Sya'ban. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka Pulau Raja ini sajadah yang bau, tidak ada yang mau. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita memasuki awal
bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Ada apa di dalam bulan Rajab? Inilah yang kita coba membahasnya, fadilah bulan Rajab sebagai bulan yang mengantar masuknya bulan suci Ramadan. Ulama menyebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan pengantar memasuki bulan Ramadan. Bidayat al-isti'dad li syahri Ramadan. Ada yang mengibaratkan bahwa tahun itu seperti pohon, lalu kemudian bunganya terlihat di bulan Rajab dan buahnya muncul di bulan Sya'ban untuk selanjutnya dinikmati di bulan Ramadan. Kalau ibarat ini menjadi pelajaran dan hikmah dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, maka sepertinya jangan harap menikmati buah di bulan Ramadan kalau kita tidak siapkan sejak awal, dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban, selanjutnya masuki bulan suci Ramadan. Karena itu begitu pentingnya bulan Rajab ini, sehingga Allah menjadikannya sebagai salah satu dari bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang suci, bulan yang mulia. Sama posisinya tanah haram. Tanah haram dan bulan haram, semuanya digelar dengan haram, artinya suci dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Wa jumlah bilangan bulan yang Allah tetapkan di dalam kitabullah sejak diciptakannya langit dan bumi itu jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang haram, suci. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman di dalam bulan-bulan itu. Jangan menzalimi diri kalian. Lalu 4 bulan itu tidak disebutkan mana saja bulan yang dimaksud dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau mencari penjelasannya di dalam Al-Quran, kita tak dapat ini, penjelasan ini. Mana 4 bulan yang dimaksud. Itulah pentingnya hadis untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi butuh penjelasan lebih lanjut. Dan yang punya otoritas menjelaskan Al-Quran itu yang paling kuat, paling dekat, tentu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang yang mau berislam lalu meninggalkan hadis, maka pasti keislamannya tidak sempurna. Bangunan keislaman itu
pasti runtuh. Tidak mungkin bisa diamalkan dengan sempurna tanpa ada penjelasan dari hadis. Sekarang ini banyak ajaran-ajaran kelompok yang mengingkari hadis, hanya percaya kepada Al-Quran. Itu tidak mungkin. Nah, hadis menjelaskan bahwa 4 bulan yang dimaksud adalah bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu bulan yang berturut-turut. Jadi mulai Zulkaidah, Zulhijjah, bulan terakhir, dan Muharram sebagai bulan pertama. Yang terpisah dari bulan-bulan 3 itu adalah bulan Rajab, seperti bulan hari ini. Sebagai awal memasuki bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Ini penjelasan yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim an Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sanatu 12 syahran. Jadi tahun itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, diharamkan. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut, Zulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab, dan yang terakhir adalah bulan Rajab, Mudhar. Ini juga disebut dengan Mudhar, yang mengantarai antara 2 Jumadil awal dan akhir, dan setelahnya adalah bulan Sya'ban. Mari kita melihat catatan penting dalam bulan Rajab ini, sehingga dinamakan dengan bulan haram. Para ulama menjelaskan. Nah, ini juga yang ketiga, referensi kita beragama adalah merujuk kepada ulama. Karena ulama itu pasti rujukan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Kita ini terbantu dengan penjelasan ulama. Kalau ada orang yang mau mencoba memahami Islam langsung kepada Al-Quran atau juga mungkin hadis, maka agak repot, bisa terjadi malpraktek beragama karena tidak ada penjelasan. Sama juga kalau orang sakit lalu meracik obat sendiri, tidak merujuk kepada ahlinya, maka bisa terjadi malpraktek. Nah, begitu juga orang beragama. Orang beragama itu perlu ada penjelasan-penjelasan lebih kepada yang lebih paham Al-Quran dan hadis, dan itulah ulama. Ulama menjelaskan kenapa bulan Rajab itu dijadikan sebagai bulan haram. Pertama, karena litahrimil qital fiha illa ayyabda al-adu. Jadi kalau dulu masyarakat Arab itu gemar berperang, tapi sepertinya ada kesepakatan yang dibangun bahwa kalau masuk bulan Rajab itu kita hentikan dulu. Jadi ada bulan gencatan senjata. Kalau masuk bulan Rajab, maka semua peperangan dihentikan. Kita simpan dulu itu senjatanya. Nah, itu Islam juga mengajarkan itu. Jangan berperang kecuali kalau musuh menyerang. Jadi kalau musuh menyerang, tidak mungkinlah kita tinggal diam. Islam membolehkan melakukan perlawanan untuk menahan diri. Jadi bukan untuk menyerang.
tapi untuk mempertahankan diri. Yang kedua, karena Al-Quran langsung menjelaskan dengan ayat fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri kalian, melakukan dosa, melakukan kezaliman. Kenapa? Karena orang yang berdosa di bulan Rajab itu beda nilai dosanya kalau dilakukan di luar bulan Rajab. Jadi kalau ada orang yang main judi, game judi di bulan Rajab seperti ini, beda dosanya, nilainya kalau ada orang yang main game judi di luar bulan Rajab. Jadi anakku sekalian, ini masuk bulan Rajab, persiapkan diri untuk masuki bulan Ramadan. Jangan terlalu banyak main game. Ya, karena dosa yang dilakukan di bulan Rajab ini nilainya beda dengan dosa-dosa yang dilakukan di luar bulan Rajab. Pertanyaannya, bagaimana kalau di luar bulan Rajab? Apakah sudah bisa kembali lagi main game judi? Ya kan kita dilarang di bulan Rajab untuk persiapan Ramadan. Bagaimana kalau lepas bulan Rajab atau sudah lepas bulan Ramadan? Bisakah dilakukan kembali? Ada ulama mengatakan tidak ada perbedaan dalam hal tempat kita berdosa. Apakah itu di bulan yang diharamkan ataupun di luar bulan yang diharamkan, sama saja itu melakukan dosa dan tempatnya sama. Jadi sesungguhnya kalau dilihat dari kepada siapa kita melakukan dosa itu, ya tentu kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kepada Allah. Maka ada ulama mengatakan besar atau kecil dosa yang kita lakukan sebenarnya sama saja, karena itu kepada Allah kita melakukannya. Maka ada ulama yang menerjemahkan ayat ini bahwa fala tazlimu fihinna anfusakum, itu 12 bulan yang dimaksud, bukan hanya membatasi diri di bulan Rajab saja, tapi diharapkan semua bulan-bulan yang kita lewati itu kita tidak melakukan dosa, paling tidak mengekspos, jangan mengumbar. Ini kan sekarang ini dikit-dikit diumbar karena ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Jadi dosanya juga di-share. Jadi ada dosa share. Dan biasanya semakin ada tampilan tayangan-tayangan yang mengantar kepada dosa, semakin laku itu share-nya dan semakin sering dibagi. Ini bulan Rajab ini. Maka ada ulama mengatakan maksudnya itu kalau di bulan Rajab kita dilarang, itu menjadi pembelajaran untuk dilanjutkan di bulan-bulan lain. Karena kalau tidak ada satu bulan atau beberapa bulan yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai training, jadi bulan training, maka bisa saja sama perlakuan kita
dengan bulan-bulan lain. Jadi sebenarnya bulan Rajab itu adalah bulan latihan untuk memasuki bulan Ramadan sebagai upaya untuk mensucikan diri kita, mentraining diri kita dengan hal-hal yang baik, bukan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Nah, karena itu bulan Rajab yang oleh ulama disebutkan dengan bidayatul isti'dad di Ramadan, maka ada ulama yang menyebutkan bahwa ciri orang yang menyiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan itu dilihat di bulan Rajab. Ciri orang yang mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan itu dilihat bulan Rajab. Bagaimana persiapan orang masuk bulan Ramadan? Yang selama ini kita tahu, yang kita lihat, kalau dia pedagang, maka dia siapkan barang dagangannya untuk dijual bulan Ramadan. Kalau dia ibu rumah tangga, maka dia siapkan segala kebutuhan sembakonya untuk buka dan sahur. Kalau dia pengurus masjid, maka dia jual untuk ceramah tarwih dan siapa yang jadi imam. Kalau dia mubalik, ustadz, maka mungkin dia sudah siapkan beberapa judul untuk ceramah keliling. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang biasanya sesuai dengan profesinya untuk persiapan masuk ke bulan Ramadan. Itu tidak salah. Jadi tidak salah juga kalau ada ibu rumah tangga, kepala rumah tangga yang mempersiapkan bekalnya selama sebulan untuk bulan Ramadan. Tidak salah. Dia sudah alokasikan ini dana untuk buka, ini dana untuk sahur, ini untuk berzakat, ini untuk bersedekah, ini untuk jalan-jalan ke mall. Kalau ada panggilan buka bareng, ya silakan kalau bisa dilakukan sebagai bentuk persiapan. Yang jual songkok, peci, yang jual mukena, baju koko, ramai orang mencari kalau bulan Ramadan, apalagi kalau mau lebaran. Makanya ada penjual bilang, ada ya orang Cina penjual, karena bagusnya kalau Ramadan semua 1 tahun ya karena laku barang-barangnya. Ya. Nah, bagaimana dengan persiapan kayak begitu? Tidak ada salahnya persiapan begitu. Tapi kalau hanya itu yang kita persiapkan, bukan persiapan seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, yang diinginkan oleh petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, maka itu tidak kita bisa nikmati Ramadan yang sesungguhnya. Nah, karena itu ada ulama yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu kita hanya menikmati buah yang kita sudah persiapkan sebelumnya. Maka ada yang menyebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Kita tanam
Selanjutnya tumbuh pohon itu untuk kita siram di bulan Sya'ban. Lalu kemudian nampak buahnya untuk kita makan itu di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang nanti masuk Ramadan baru dia menanam, ya berarti pasti tidak nikmati buah itu. Nanti Ramadan baru pakai mukena. Nanti Ramadan baru pakai sarung. Nanti Ramadan baru pegang sejadah. Banyak kan begitu, ada begitu ya. Ramadan baru cari sejadah. Ramadan baru pegang Al-Quran. Itu tidak bisa. Proses untuk menikmati Ramadan itu diawali di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab itu adalah bulan persiapan. Ya, maka ada beberapa ungkapan ulama-ulama kita menyebutkan bahwa Rajab itu adalah syahrut taubah. Jadi bentuk persiapan kita masuk bulan Ramadan ini, ulama mengatakan Rajab itu adalah bulan syahrut taubah. Sya'ban syahrul mahabbah. Wa Ramadan syahrul qurbah. Jadi bulan Rajab adalah bulan melakukan pertobatan. Kita bersihkan diri kita lebih awal di bulan Rajab. Maka klop dengan ayat tadi, jangan menambah dosa di bulan Ramadan. Usahakan tidak melakukan aktivitas kezaliman, dosa di bulan Rajab. Karena kita mau fokus dengan pertobatan. Untuk selanjutnya di bulan Sya'ban itu kita pelihara dengan syahrul mahabbah. Syahrul mahabbah. Penuh dengan kecintaan kepada kebaikan-kebaikan. Kita pertahankan. Jadi setelah kita hilangkan dosa-dosa di bulan Rajab, maka kebaikan-kebaikan itu kita pertahankan. Untuk selanjutnya di bulan Ramadan dinamakan dengan syahrul qurbah. Situlah kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan Rajab syahrul hurmah wa Sya'ban syahrul khidmah wa Ramadan syahrun ni'mah. Jadi bulan Rajab adalah bulan hurmah, bulan haram, bulan penjagaan diri dari hal-hal yang tidak baik. Lalu kemudian Sya'ban itu syahrul khidmah, bulan pelayanan. Kita memaksimalkan dengan hal-hal yang baik. Untuk selanjutnya masuk bulan Ramadan dengan syahrun ni'mah. Ada kenikmatan tersendiri yang kita rasakan. Jadi persiapannya itu di bulan Rajab. Ibaratnya begini. Kalau ada surat dari gubernur misalnya, atau yang lebih tinggi dari presiden kepada Haji Saleh. Contoh, ada surat dari Presiden Pak Jokowi ditujukan kepada Bapak Haji Saleh bahwa saya akan datang ke rumah Bapak untuk berziarah karena Bapak ini aktif sebagai jamaah Masjid Al-Markas. Ya, misalnya, maka Pak Haji Saleh misalnya terima surat itu. Kira-kira Pak Haji Saleh setelah menerima surat itu, apa yang dilakukan?
Apakah hanya menunggu kedatangan Pak Jokowi pada hari itu? Tapi ataukah kita sudah mempersiapkan diri? Ini suratnya ini 1 bulan kemudian akan datang Pak Presiden. Apakah kita sudah persiapkan kira-kira makanan apa yang cocok? Misalnya teh. Kalau teh yang terbaik kita persiapkan, yang Pak Haji Saleh bikin, maka tentu sudah harus siap tehnya dan harus siap gulanya, harus siap cangkir yang terbaik dan lain-lain. Jangan sampai nanti datang Pak Jokowi baru cari gula, nanti datang tamunya baru cari teh dan cangkir, padahal tamunya sudah datang. Nah, orang yang mempersiapkan diri di bulan Rajab untuk masuki Ramadan, tehnya, cangkirnya, susunya, dan semua yang dibutuhkan dalam menyambut tamunya, itu jauh-jauh sebelumnya sudah disiapkan. Tapi orang yang tidak memanfaatkan bulan Rajab dan Sya'ban dengan hal-hal yang disebutkan tadi, maka itu ibaratnya nanti datang tamunya baru cari gula, nanti datang tamunya baru cari cangkir. Makanya tamunya bilang, lebih saya pulang deh. Untuk apa? Nah, begitu juga kalau ada orang yang nanti Ramadan pegang sejadah, nanti Ramadan pegang Al-Quran, pakai peci, maka Ramadan bilang, Pak Jai, lebih saya cari yang lain. Nah, seperti itu orang yang tidak menyambut bulan Ramadan itu dengan mengawali persiapan sambutannya di bulan Rajab. Ini hari pertama ini kita berada di bulan Rajab. Ada lagi yang menyebutkan Rajab syahrun yudha'ifullahu fihi al-hasanat. Sya'ban syahrun tukaffiru fihi as-sayyi'at. Ramadan syahrun tantadhiru fihi al-karamat. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan dilipatkan kebaikan, dilipat gandakan kebaikan. Kalau kebaikan dilipat gandakan, maka juga dosa dilipat gandakan. Itulah keutamaan bulan Rajab ini. Sya'ban itu syahrun tukaffiru fihi sayyi'at, bulan yang menghapuskan kejelekan, kejahatan. Dan Ramadan adalah bulan menanti karamah, kemuliaan. Jadi hanya kemuliaan yang kita bisa peroleh, tapi kemuliaan itu diawali dari proses di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi kalau begitu sebenarnya memaksimalkan ibadah itu bukan di bulan Ramadan. Memaksimalkan ibadah itu di bulan Rajab. Sehingga apa yang ulama anjurkan antara lain bahwa kalau bulan Ramadan itu ada hal ibadah yang menjadi kekhasannya bulan Ramadan, menjadi ciri utamanya di bulan Ramadan. Misalnya puasa. Maka salah satu bentuk sambutan orang yang mempersiapkan diri di bulan Ramadan, maka dia mencoba berpuasa sesekali di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kalau mungkin
di luar bulan Rajab, di luar bulan Sya'ban, tidak pernah kita berpuasa pada hari Seninnya atau pada hari Kamisnya, maka kita mencoba di bulan Rajab ini sedapat mungkin puasa Senin atau puasa Kamis atau puasa Senin Kamis, atau kalau tidak bisa pertengahan bulan Hijriah, namanya puasa Bait. Satu puasa dalam bulan Rajab kita lakukan. Kalau tidak bisa Senin Kamis. Satu puasa dalam bulan Sya'ban kita lakukan. Karena ada lagi hadis menyebutkan ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Ki banyak puasa tak di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, terutama bulan Sya'ban? Kenapa banyak Rasulullah melaksanakan puasa hampir sama banyaknya? Kalau Ramadan kan full, tapi bulan Sya'ban, bulan Rajab ini banyak Nabi puasa." Apa kata Rasulullah? Itulah bulan yang mengantar bulan Ramadan. Bahkan kalau bulan Sya'ban itu bulan yang seringkali dilupakan oleh manusia. Padahal bulan itu adalah bulan diangkatnya amalan. Syahrun turfa'u fihil a'mal. Jadi bulan depan itu laporan tahunan malaikat, bulan Sya'ban. Laporan tahunan malaikat. Jadi ada laporan mingguan, itu hari Kamis. Laporan mingguan itu. Apa yang kita lakukan dalam seminggu itu dilaporkan pada hari Kamis. Tapi ada juga akumulasi perbuatan kita setahun. Laporannya itu ada di bulan Sya'ban. Jadi dalam laporan tahunan itu di bulan Sya'ban. Maka Nabi katakan, saya senang ketika amalan-amalanku dilaporkan. Saya lagi berpuasa pada saat itu. Itu maknanya bahwa satu dari sekian amalan yang menjadi training kita di bulan Rajab ini, antara lain adalah kita bisa melaksanakan puasa minimal 1 hari di bulan Rajab. Kalau tidak bisa Senin Kamis. Kalau tidak bisa Senin Kamis, hari Senin. Kalau tidak bisa hari Kamis, tidak bisa juga hari Senin, tidak bisa juga Kamis, ya 1 kali 1 bulan, pertengahan bulan. Jadi pas nanti tanggal 14 Rajab atau 15 Rajab, ya puasa lagi. Apalagi yang lain? Di bulan Ramadan itu ada ibadah yang mengesankan, yaitu salat tarawih. Jadi salat tarawih adalah salat sunnah. Jangan sampai nanti di Ramadan baru kita mau salat sunnah. Nah, bagaimana caranya menyambut Ramadan? Salah satu ciri orang yang menyambut Ramadan, dia sudah membiasakan diri dengan salat sunat di bulan Rajab. Jadi hari koma kutu-kutu ki masem pajang di luar bulan Rajab, masem pajang sunnah, masem pajang sunnah ki. Ya, perbanyak salat sunatnya, banyak salat sunat. Salat sunat duha, salat sunat rawatib, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, macam-macam. Ya, usahakan ada salat sunat yang kita lakukan. Itu mengantar itu. Bukti orang yang siap memasuki Ramadan sudah banyak salat sunatnya di bulan Rajab. Kalau ada orang makuti masem paja sunnah bulan Rajab, air Ramadan itu tidak. Biar bagaimana tarwih Pak di bulan Ramadan. Kalau hanya tarwih saja, kita tidak sambut dengan salat sunat di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Tarwih bilang, pada dongi. Ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan itu khasnya adalah tadarrus, tilawatul Quran. Maka orang yang mempersiapkan diri dengan Ramadan itu sudah gemar membaca Al-Quran di bulan Rajab, sudah sering pegang
sekalipun dah pegang-pegang saja. Ya, kalau sudah ada niat memegang, itu sudah ada harapan untuk membaca. Tapi kalau biar dipegang juga tidak, ya biar berapa kali kita tamat di bulan Ramadan? Berapa kali kau tamat bulan Ramadan? 5 kali. Ada lagi yang bilang 10 kali. Ada yang bilang lebih 10 kali. Tapi mengajinya hanya di Ramadan. Setelah Ramadan, simpan lagi Al-Quran paling di atas. Nanti lagi tahun berikutnya Ramadan, baru pegang Al-Quran. Dan bilang Al-Quran, pada doi, pajai. Ya, biar berapa kali. Sama tadi itu tamu. Ya, tamunya sudah lama duduk. Kita baru cari gula. Biar 1 karung dibawakan itu gula tamunya. Nah, bukan jika rumpanya yang dia butuhkan, hanya 1 sendok saja. Nah, seperti itu kira-kira. Jangan sampai nanti di Ramadan kita mengaji, pas mengaji banyak sekali. Ya, tapi bagus juga kalau banyak, tapi itu diawali dengan sudah kita sambut Al-Quran Ramadan itu dengan Al-Quran Rajab. Sudah kita sambut Al-Quran Ramadan itu dengan Al-Quran Sya'ban. Dan seterusnya. Bahkan ulama dulu itu, ulama salaf dulu, caranya menyambut Ramadan berikut, itu mulai tanggal 1 Syawal. Jadi lepas Ramadan, 1 Syawal, dia sudah sambut persiapan Ramadan berikutnya. Jadi setahun dia nanti, kita ini untuk disuruh 2 bulan. Ya, 2 bulan. Nah, dan lain-lain. Sedekah juga begitu. Ya, khasnya Ramadan itu zakat. Maka orang yang mempersiapkan bulan Ramadan itu sudah gemar mengeluarkan zakat. Dan lain-lain. Ya, termasuk misalnya pakaian, itu sudah bagus juga. Ya, rambut misalnya. Ya, kalau jarang kita cukur, sudah cukur-cukur di bulan Rajab. Jangan nanti Ramadan baru cukur. Ya, itulah cara-cara menyambut bulan suci Ramadan, tamu agung. Semoga tamu Ramadan itu berkenan dengan persiapan-persiapan kita di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban. Makanya kita berdoa semoga Rajab ini menjadi bulan berkah. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban dan wa ballighna Ramadan. Sehingga Ramadan itu memang sudah merindukan kita. Bukan hanya kita yang merindukannya, tapi Ramadan yang rindu kepada orang yang mempersiapkan diri bulan Rajab dan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka Pulau Raja ini sejadah yang bau tidak ada yang mau. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita memasuki awal bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Ada apa di dalam bulan Rajab? Inilah yang kita coba membahasnya, fadilah bulan Rajab sebagai bulan yang mengantar
masuknya bulan suci Ramadan. Ulama menyebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan pengantar memasuki bulan Ramadan. Bidayat al-isti'dad li syahri Ramadan. Ada yang mengibaratkan bahwa tahun itu seperti pohon. Lalu kemudian bunganya terlihat di bulan Rajab dan buahnya muncul di bulan Sya'ban untuk selanjutnya dinikmati di bulan Ramadan. Kalau ibarat ini menjadi pelajaran dan hikmah dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, maka sepertinya jangan harap menikmati buah di bulan Ramadan kalau kita tidak siapkan sejak awal, dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban, selanjutnya masuki bulan suci Ramadan. Karena itu begitu pentingnya bulan Rajab ini, sehingga Allah menjadikannya sebagai salah satu dari bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang suci, bulan yang mulia. Sama posisinya tanah haram. Tanah haram dan bulan haram, semuanya digelar dengan haram, artinya suci dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Wa jumlah bilangan bulan yang Allah tetapkan di dalam kitabullah sejak diciptakannya langit dan bumi itu jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang haram, suci. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman di dalam bulan-bulan itu. Jangan menzalimi diri kalian. Lalu 4 bulan itu tidak disebutkan mana saja bulan yang dimaksud dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau mencari penjelasannya di dalam Al-Quran, kita tak dapat ini, penjelasan ini. Mana 4 bulan yang dimaksud. Itulah pentingnya hadis untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi butuh penjelasan lebih lanjut. Dan yang punya otoritas menjelaskan Al-Quran itu yang paling kuat, paling dekat, tentu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang yang mau berislam lalu meninggalkan hadis, maka pasti keislamannya tidak sempurna. Bangunan keislaman itu pasti runtuh, tidak mungkin bisa diamalkan dengan sempurna tanpa ada penjelasan dari hadis. Sekarang ini banyak ajaran-ajaran kelompok yang mengingkari hadis, hanya percaya kepada Al-Quran. Itu tidak mungkin. Nah,
Hadis menjelaskan bahwa 4 bulan yang dimaksud adalah bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu bulan yang berturut-turut. Jadi mulai Zulkaidah, Zulhijjah bulan terakhir, dan Muharram sebagai bulan pertama. Yang terpisah dari bulan-bulan 3 itu adalah bulan Rajab, seperti bulan hari ini. Sebagai awal memasuki bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Ini penjelasan yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim an Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal as-sanatu 12 syahran. Jadi tahun itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, diharamkan. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut, Zulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab, dan yang terakhir adalah bulan Rajab, Mudhar. Ini juga disebut dengan Mudhar, yang mengantarai antara 2 Jumadil awal dan akhir, dan setelahnya adalah bulan Sya'ban. Mari kita melihat catatan penting dalam bulan Rajab ini, sehingga dinamakan dengan bulan haram. Para ulama menjelaskan, nah ini juga yang ketiga, referensi kita beragama adalah merujuk kepada ulama. Karena ulama itu pasti rujukan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Kita ini terbantu dengan penjelasan ulama. Kalau ada orang yang mau mencoba memahami Islam langsung kepada Al-Quran atau juga mungkin hadis, maka agak repot, bisa terjadi malpraktek beragama karena tidak ada penjelasan. Sama juga kalau orang sakit lalu meracik obat sendiri, tidak merujuk kepada ahlinya, maka bisa terjadi malpraktek. Nah begitu juga orang beragama. Orang beragama itu perlu ada penjelasan lebih kepada yang lebih paham Al-Quran dan hadis, dan itulah ulama. Ulama menjelaskan kenapa bulan Rajab itu dijadikan sebagai bulan haram. Pertama, karena litahrimil qital fiha illa ayyabda al-adu. Jadi kalau dulu masyarakat Arab itu gemar berperang, tapi sepertinya ada kesepakatan yang dibangun bahwa kalau masuk bulan Rajab itu kita hentikan dulu. Jadi ada bulan gencatan senjata. Kalau masuk bulan Rajab, maka semua peperangan dihentikan. Kita simpan dulu itu senjatanya. Nah itu Islam juga mengajarkan itu. Jangan berperang kecuali kalau musuh menyerang. Jadi kalau musuh menyerang, tidak mungkinlah kita tinggal diam. Islam membolehkan melakukan perlawanan untuk menahan diri. Jadi bukan untuk menyerang, tapi untuk mempertahankan diri. Yang kedua, karena Al-Quran langsung menjelaskan dengan ayat fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri kalian,
melakukan dosa, melakukan kezaliman. Kenapa? Karena orang yang berdosa di bulan Rajab itu beda nilai dosanya kalau dilakukan di luar bulan Rajab. Jadi kalau ada orang yang main judi, game judi di bulan Rajab seperti ini, beda dosanya, nilainya kalau ada orang yang main game judi di luar bulan Rajab. Jadi anakku sekalian, ini masuk bulan Rajab, persiapkan diri untuk masuki bulan Ramadan. Jangan terlalu banyak main game. Ya, karena dosa yang dilakukan di bulan Rajab ini nilainya beda dengan dosa-dosa yang dilakukan di luar bulan Rajab. Pertanyaannya, bagaimana kalau di luar bulan Rajab? Apakah sudah bisa kembali lagi main game judi? Ya kan, kita dilarang di bulan Rajab untuk persiapan Ramadan. Bagaimana kalau lepas bulan Rajab atau sudah lepas bulan Ramadan? Bisakah dilakukan kembali? Ada ulama mengatakan tidak ada perbedaan dalam hal tempat kita berdosa. Apakah itu di bulan yang diharamkan ataupun di luar bulan yang diharamkan, sama saja itu melakukan dosa dan tempatnya sama. Jadi sesungguhnya kalau dilihat dari kepada siapa kita melakukan dosa itu, ya tentu kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kepada Allah. Maka ada ulama mengatakan besar atau kecil dosa yang kita lakukan sebenarnya sama saja, karena itu kepada Allah kita melakukannya. Maka ada ulama yang menerjemahkan ayat ini bahwa fala tazlimu fihinna anfusakum, itu 12 bulan yang dimaksud, bukan hanya membatasi diri di bulan Rajab saja, tapi diharapkan semua bulan-bulan yang kita lewati itu kita tidak melakukan dosa, paling tidak mengekspos, jangan mengumbar. Ini kan sekarang ini dikit-dikit diumbar, karena ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, jadi dosanya juga di-share. Jadi ada dosa share. Dan biasanya semakin ada tampilan tayangan-tayangan yang mengantar kepada dosa, semakin laku itu share-nya dan semakin sering dibagi. Ini bulan Rajab ini. Maka ada ulama mengatakan maksudnya itu kalau di bulan Rajab kita dilarang, itu menjadi pembelajaran untuk dilanjutkan di bulan-bulan lain. Karena kalau tidak ada satu bulan atau beberapa bulan yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai training, jadi bulan training, maka bisa saja sama perlakuan kita dengan bulan-bulan lain. Jadi sebenarnya bulan Rajab itu adalah bulan latihan untuk memasuki bulan Ramadan sebagai upaya untuk mensucikan diri kita, mentraining diri kita dengan hal-hal yang baik, bukan dengan
kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Nah, karena itu bulan Rajab yang oleh ulama disebutkan dengan bidayatul isti'dad di Ramadan, maka ada ulama yang menyebutkan bahwa ciri orang yang menyiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan itu dilihat di bulan Rajab. Ciri orang yang mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan itu dilihat di bulan Rajab. Bagaimana persiapan orang masuk bulan Ramadan? Yang selama ini kita tahu, yang kita lihat, kalau dia pedagang, maka dia siapkan barang dagangannya untuk dijual bulan Ramadan. Kalau dia ibu rumah tangga, maka dia siapkan segala kebutuhan sembakonya untuk buka dan sahur. Kalau dia pengurus masjid, maka dia jual untuk ceramah tarwih dan siapa yang jadi imam. Kalau dia mubalik, ustadz, maka mungkin dia sudah siapkan beberapa judul untuk ceramah keliling. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang biasanya sesuai dengan profesinya untuk persiapan masuk ke bulan Ramadan. Itu tidak salah. Jadi tidak salah juga kalau ada ibu rumah tangga, kepala rumah tangga yang mempersiapkan bekalnya selama sebulan untuk bulan Ramadan. Tidak salah. Dia sudah alokasikan ini dana untuk buka, ini dana untuk sahur, ini untuk berzakat, ini untuk bersedekah, ini untuk jalan-jalan ke mall. Kalau ada panggilan buka bareng, ya silakan kalau bisa dilakukan sebagai bentuk persiapan. Yang jual songkok, peci, yang jual mukena, baju koko, ramai orang mencari kalau bulan Ramadan, apalagi kalau mau lebaran. Makanya ada penjual bilang, ada ya orang Cina penjual, karena bagusnya kalau Ramadan semua 1 tahun di, ya karena laku barang-barangnya. Ya. Nah, bagaimana dengan persiapan kayak begitu? Tidak ada salahnya persiapan begitu. Tapi kalau hanya itu yang kita persiapkan, bukan persiapan seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, yang diinginkan oleh petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, maka itu tidak kita bisa nikmati Ramadan yang sesungguhnya. Nah, karena itu ada ulama yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu kita hanya menikmati buah yang kita sudah persiapkan sebelumnya. Maka ada yang menyebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Kita tanam. Selanjutnya tumbuh pohon itu untuk kita siram di bulan Sya'ban. Lalu kemudian nampak buahnya untuk kita makan itu di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang nanti masuk Ramadan baru dia menanam, ya berarti pasti tidak nikmati buah itu.
nanti Ramadan baru pakai mukena, nanti Ramadan baru pakai sarung, nanti Ramadan baru pegang sejadah. Banyak kan begitu, ada begitu ya. Ramadan baru cari sejadah, Ramadan baru pegang Al-Quran. Itu tidak bisa. Proses untuk menikmati Ramadan itu diawali di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab itu adalah bulan persiapan. Ya, maka ada beberapa ungkapan ulama-ulama kita menyebutkan bahwa Rajab itu adalah syahrut taubah. Jadi bentuk persiapan kita masuk bulan Ramadan ini, ulama mengatakan Rajab itu adalah bulan syahrut taubah, Sya'ban syahrul mahabbah, wa Ramadan syahrul qurbah. Jadi bulan Rajab adalah bulan melakukan pertobatan. Kita bersihkan diri kita lebih awal di bulan Rajab. Maka klop dengan ayat tadi, jangan menambah dosa di bulan Ramadan. Usahakan tidak melakukan aktivitas kezaliman, dosa di bulan Rajab. Karena kita mau fokus dengan pertobatan. Untuk selanjutnya di bulan Sya'ban itu kita pelihara dengan syahrul mahabbah. Syahrul mahabbah, penuh dengan kecintaan kepada kebaikan-kebaikan. Kita pertahankan. Jadi setelah kita hilangkan dosa-dosa di bulan Rajab, maka kebaikan-kebaikan itu kita pertahankan. Untuk selanjutnya di bulan Ramadan dinamakan dengan syahrul qurbah. Situlah kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan Rajab syahrul hurmah, wa Sya'ban syahrul khidmah, wa Ramadan syahrun ni'mah. Jadi bulan Rajab adalah bulan hurmah, bulan haram, bulan penjagaan diri dari hal-hal yang tidak baik. Lalu kemudian Sya'ban itu syahrul khidmah, bulan pelayanan. Kita memaksimalkan dengan hal-hal yang baik. Untuk selanjutnya masuk bulan Ramadan dengan syahrun ni'mah. Ada kenikmatan tersendiri yang kita rasakan. Jadi persiapannya itu di bulan Rajab. Ibaratnya begini. Kalau ada surat dari gubernur misalnya, atau yang lebih tinggi dari presiden kepada Haji Saleh. Contoh, ada surat dari Presiden Pak Jokowi ditujukan kepada Bapak Haji Saleh bahwa saya akan datang ke rumah Bapak untuk berziarah karena Bapak ini aktif sebagai jamaah Masjid Al-Markas. Ya, misalnya, maka Pak Haji Saleh misalnya terima surat itu. Kira-kira Pak Haji Saleh setelah menerima surat itu, apa yang dilakukan? Apakah hanya menunggu kedatangan Pak Jokowi pada hari itu? Tapi, ataukah kita sudah mempersiapkan diri? Ini suratnya ini 1 bulan kemudian akan datang Pak Presiden. Apakah kita sudah persiapkan kira-kira makanan apa yang cocok, misalnya teh,
Kalau teh yang terbaik kita persiapkan, yang Pak Haji Saleh bikin, maka tentu sudah harus siap tehnya, dan harus siap gulanya, harus siap cangkir yang terbaik, dan lain-lain. Jangan sampai nanti datang Pak Jokowi baru cari gula. Nanti datang tamunya baru cari teh dan cangkir, padahal tamunya sudah datang. Nah, orang yang mempersiapkan diri di bulan Rajab untuk masuki Ramadan, tehnya, cangkirnya, susunya, dan semua yang dibutuhkan dalam menyambut tamunya itu jauh-jauh sebelumnya sudah disiapkan. Tapi orang yang tidak memanfaatkan bulan Rajab dan Sya'ban dengan hal-hal yang disebutkan tadi, maka itu ibaratnya nanti datang tamunya baru cari gula, nanti datang tamunya baru cari cangkir. Makanya tamunya bilang, lebih saya pulang deh. Untuk apa? Nah, begitu juga kalau ada orang yang nanti Ramadan pegang sejadah, nanti Ramadan pegang Al-Quran, pakai peci, maka Ramadan bilang, Pak Jai, lebih saya cari yang lain. Nah, seperti itu orang yang tidak menyambut bulan Ramadan itu dengan mengawali persiapan sambutannya di bulan Rajab. Ini hari pertama ini kita berada di bulan Rajab. Ada lagi yang menyebutkan Rajab syahrun yudha'afu Allahu fihi al-hasanat. Sya'ban syahrun tukaffiru fihi as-sayyi'at. Ramadan syahrun tantadiru fihi al-karamat. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan dilipatkan kebaikan, dilipat gandakan kebaikan. Kalau kebaikan dilipat gandakan, maka juga dosa dilipat gandakan. Itulah keutamaan bulan Rajab ini. Sya'ban itu syahrun tukaffiru fihi sayyi'at, bulan yang menghapuskan kejelekan, kejahatan. Dan Ramadan adalah bulan menanti karamah, kemuliaan. Jadi hanya kemuliaan yang kita bisa peroleh, tapi kemuliaan itu diawali dari proses di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi kalau begitu sebenarnya memaksimalkan ibadah itu bukan di bulan Ramadan. Memaksimalkan ibadah itu di bulan Rajab. Sehingga apa yang ulama anjurkan antara lain bahwa kalau bulan Ramadan itu ada hal ibadah yang menjadi kekhasannya bulan Ramadan, menjadi ciri utamanya di bulan Ramadan. Misalnya puasa. Maka salah satu bentuk sambutan orang yang mempersiapkan diri di bulan Ramadan, maka dia mencoba berpuasa sesekali di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kalau mungkin di luar bulan Rajab, di luar bulan Sya'ban, tidak pernah kita berpuasa pada hari Seninnya atau pada hari Kamisnya, maka kita mencoba di bulan Rajab ini sedapat mungkin puasa Senin atau puasa Kamis atau puasa Senin Kamis, atau kalau tidak bisa pertengahan bulan
bulan Hijriah, namanya puasa Bait. Satu puasa dalam bulan Rajab kita lakukan. Kalau tidak biasa Senin Kamis. Satu puasa dalam bulan Sya'ban kita lakukan. Karena ada lagi hadis menyebutkan ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Ki banyak puasa tak di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, terutama bulan Sya'ban? Kenapa banyak Rasulullah melaksanakan puasa hampir sama banyaknya? Kalau Ramadan kan full, tapi bulan Sya'ban, bulan Rajab ini banyak Nabi puasa." Apa kata Rasulullah? Itulah bulan yang mengantar bulan Ramadan. Bahkan kalau bulan Sya'ban itu bulan yang seringkali dilupakan oleh manusia. Padahal bulan itu adalah bulan diangkatnya amalan. Syahrun turfa'u fihil a'mal. Jadi bulan depan itu laporan tahunan malaikat, bulan Sya'ban. Laporan tahunan malaikat. Jadi ada laporan mingguan, itu hari Kamis. Laporan mingguan itu. Apa yang kita lakukan dalam seminggu itu dilaporkan pada hari Kamis. Tapi ada juga akumulasi perbuatan kita setahun. Laporannya itu ada di bulan Sya'ban. Jadi dalam laporan tahunan itu di bulan Sya'ban. Maka Nabi katakan, saya senang ketika amalan-amalanku dilaporkan. Saya lagi berpuasa pada saat itu. Itu maknanya bahwa satu dari sekian amalan yang menjadi training kita di bulan Rajab ini, antara lain adalah kita bisa melaksanakan puasa minimal 1 hari di bulan Rajab. Kalau tidak bisa Senin Kamis. Kalau tidak bisa Senin Kamis, hari Senin. Kalau tidak bisa hari Kamis, tidak bisa juga hari Senin, tidak bisa juga Kamis. Ya 1 kali 1 bulan. Pertengahan bulan. Jadi pas nanti tanggal 14 Rajab atau 15 Rajab, ya puasa lagi. Apalagi yang lain? Di bulan Ramadan itu ada ibadah yang mengesankan, yaitu salat tarawih. Jadi salat tarawih adalah salat sunnah. Jangan sampai nanti di Ramadan baru kita mau salat sunnah. Nah, bagaimana caranya menyambut Ramadan? Salah satu ciri orang yang menyambut Ramadan, dia sudah membiasakan diri dengan salat sunat di bulan Rajab. Jadi hari kau kutu-kutu ki mas sempajang di luar bulan Rajab, mas sempaja sunnah, mas sempaja sunnah ki. Ya, perbanyak salat sunat, banyak salat sunat. Salat sunat duha, salat sunat rawatib, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, macam-macam. Ya, usahakan ada salat sunat yang kita lakukan. Itu mengantar itu. Bukti orang yang siap memasuki Ramadan, sudah banyak salat sunatnya di bulan Rajab. Kalau ada orang makuti masempaja sunnah bulan Rajab, air Ramadan itu tidak. Biar bagaimana tarwih Pak di bulan Ramadan. Kalau hanya tarwih saja, kita tidak sambut dengan salat-salat sunat di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Tarwih bilang, pada dongi. Ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan itu khasnya adalah tadarrus, tilawatul Quran. Maka orang yang mempersiapkan diri dengan Ramadan itu sudah gemar membaca Al-Quran di bulan Rajab. Sudah sering pegang, sekalipun dah pegang-pegang saja. Ya, kalau sudah ada niat memegang, itu sudah ada harapan untuk membaca. Tapi kalau biar dipegang juga tidak, ya biar berapa kali kita tamat di bulan Ramadan? Berapa kali kau tamat bulan Ramadan? 5 kali. Ada lagi yang bilang 10 kali. Ada yang bilang lebih 10 kali. Tapi mengajinya hanya di Ramadan. Setelah Ramadan, simpan lagi Al-Quran paling di atas.
Nanti lagi tahun berikutnya Ramadan baru pegang Al-Quran. Nah bilang Al-Quran, pada dong, pajai. Ya biar berapa kali. Sama tadi itu tamu. Ya, tamunya sudah lama duduk. Kita baru cari gula. Biar satu karung dibawakan itu gula tamunya. Nah bukan jika rumpanya yang dia butuhkan, hanya 1 sendok saja. Nah seperti itu kira-kira. Jangan sampai nanti di Ramadan kita mengaji, pas mengaji banyak sekali. Ya, tapi bagus juga kalau banyak, tapi itu diawali dengan sudah kita sambut Al-Quran Ramadan itu dengan Al-Quran Rajab. Sudah kita sambut Al-Quran Ramadan itu dengan Al-Quran Sya'ban. Dan seterusnya. Bahkan ulama dulu itu, ulama salaf dulu, caranya menyambut Ramadan berikut itu mulai tanggal 1 Syawal. Jadi lepas Ramadan 1 Syawal dia sudah sambut persiapan Ramadan berikutnya. Jadi setahun dia nanti. Kita ini untuk disuruh 2 bulan. Ya 2 bulan. Nah dan lain-lain. Sedekah juga begitu. Ya khasnya Ramadan itu zakat. Maka orang yang mempersiapkan bulan Ramadan itu sudah gemar mengeluarkan zakat dan lain-lain. Ya termasuk misalnya pakaian itu sudah bagus juga. Ya rambut misalnya. Ya kalau jarang kita cukur, sudah cukur-cukur di bulan Rajab. Jangan nanti Ramadan baru cukur. Ya. Itulah cara-cara menyambut bulan suci Ramadan, tamu agung. Semoga tamu Ramadan itu berkenan dengan persiapan-persiapan kita di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban. Makanya kita berdoa semoga Rajab ini menjadi bulan berkah. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban dan waballighna Ramadan. Sehingga Ramadan itu memang sudah merindukan kita. Bukan hanya kita yang merindukannya, tapi Ramadan yang rindu kepada orang yang mempersiapkan diri bulan Rajab dan Sya'ban. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka Pulau Raja ini sejadah yang bau tidak ada yang mau. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita memasuki awal bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Ada apa di dalam bulan Rajab? Inilah yang kita coba membahasnya, fadilah bulan Rajab sebagai bulan yang mengantar masuknya bulan suci Ramadan. Ulama menyebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan pengantar memasuki bulan Ramadan. Bidayatul isti'dad
li syahri Ramadan. Ada yang mengibaratkan bahwa tahun itu seperti pohon, lalu kemudian bunganya terlihat di bulan Rajab dan buahnya muncul di bulan Sya'ban untuk selanjutnya dinikmati di bulan Ramadan. Kalau ibarat ini menjadi pelajaran dan hikmah dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, maka sepertinya jangan harap menikmati buah di bulan Ramadan kalau kita tidak siapkan sejak awal, dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban, selanjutnya masuki bulan suci Ramadan. Karena itu begitu pentingnya bulan Rajab ini, sehingga Allah menjadikannya sebagai salah satu dari bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang suci, bulan yang mulia. Sama posisinya tanah haram. Tanah haram dan bulan haram, semuanya digelar dengan haram, artinya suci dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Wa jumlah bilangan bulan yang Allah tetapkan di dalam kitabullah sejak diciptakannya langit dan bumi itu jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang haram, suci. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Wala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman di dalam bulan-bulan itu. Jangan menzalimi diri kalian. Lalu 4 bulan itu tidak disebutkan mana saja bulan yang dimaksud dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau mencari penjelasannya di dalam Al-Quran, kita tak dapat ini, penjelasan ini. Mana 4 bulan yang dimaksud. Itulah pentingnya hadis untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi butuh penjelasan lebih lanjut. Dan yang punya otoritas menjelaskan Al-Quran itu yang paling kuat, paling dekat, tentu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang yang mau berislam lalu meninggalkan hadis, maka pasti keislamannya tidak sempurna. Bangunan keislaman itu pasti runtuh, tidak mungkin bisa diamalkan dengan sempurna tanpa ada penjelasan dari hadis. Sekarang ini banyak ajaran-ajaran kelompok yang mengingkari hadis, hanya percaya kepada Al-Quran. Itu tidak mungkin. Nah, hadis menjelaskan bahwa 4 bulan yang dimaksud adalah bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu bulan yang berturut-turut. Jadi mulai Zulkaidah, Zulhijjah, bulan terakhir, dan Muharram sebagai bulan pertama. Yang terpisah dari bulan-bulan 3 itu adalah bulan Rajab.
seperti bulan hari ini, sebagai awal memasuki bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Ini penjelasan yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim an Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sanatu 12 syahran. Jadi tahun itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, diharamkan. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut, Zulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab, dan yang terakhir adalah bulan Rajab, Mudhar. Ini juga disebut dengan Mudhar, yang mengantarai antara 2 Jumadil awal dan akhir, dan setelahnya adalah bulan Sya'ban. Mari kita melihat catatan penting dalam bulan Rajab ini, sehingga dinamakan dengan bulan haram. Para ulama menjelaskan, nah ini juga yang ketiga, referensi kita beragama adalah merujuk kepada ulama, karena ulama itu pasti rujukan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Kita ini terbantu dengan penjelasan ulama. Kalau ada orang yang mau mencoba memahami Islam langsung kepada Al-Quran atau juga mungkin hadis, maka agak repot, bisa terjadi malpraktek beragama karena tidak ada penjelasan. Sama juga kalau orang sakit lalu meracik obat sendiri, tidak merujuk kepada ahlinya, maka bisa terjadi malpraktek. Nah begitu juga orang beragama. Orang beragama itu perlu ada penjelasan-penjelasan lebih kepada yang lebih paham Al-Quran dan hadis, dan itulah ulama. Ulama menjelaskan kenapa bulan Rajab itu dijadikan sebagai bulan haram. Pertama, karena litahrimil qital fiha illa ayyabda al-adu. Jadi kalau dulu masyarakat Arab itu gemar berperang, tapi sepertinya ada kesepakatan yang dibangun bahwa kalau masuk bulan Rajab itu kita hentikan dulu. Jadi ada bulan gencatan senjata. Kalau masuk bulan Rajab, maka semua peperangan dihentikan. Kita simpan dulu itu senjatanya. Nah itu Islam juga mengajarkan itu. Jangan berperang kecuali kalau musuh menyerang. Jadi kalau musuh menyerang, tidak mungkinlah kita tinggal diam. Islam membolehkan melakukan perlawanan untuk menahan diri. Jadi bukan untuk menyerang, tapi untuk mempertahankan diri. Yang kedua, karena Al-Quran langsung menjelaskan dengan ayat fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri kalian, melakukan dosa, melakukan kezaliman. Kenapa? Karena orang yang berdosa di bulan Rajab itu beda nilai dosanya kalau dilakukan di luar bulan Rajab. Jadi kalau ada orang yang main judi, game judi di bulan Rajab seperti ini,
beda dosanya, nilainya. Kalau ada orang yang main game judi di luar bulan Rajab. Jadi anakku sekalian, ini masuk bulan Rajab, persiapkan diri untuk masuki bulan Ramadan. Jangan terlalu banyak main game. Ya, karena dosa yang dilakukan di bulan Rajab ini nilainya beda dengan dosa-dosa yang dilakukan di luar bulan Rajab. Pertanyaannya, bagaimana kalau di luar bulan Rajab? Apakah sudah bisa kembali lagi main game judi? Ya kan, kita dilarang di bulan Rajab untuk persiapan Ramadan. Bagaimana kalau lepas bulan Rajab atau sudah lepas bulan Ramadan? Bisakah dilakukan kembali? Ada ulama mengatakan tidak ada perbedaan dalam hal tempat kita berdosa. Apakah itu di bulan yang diharamkan ataupun di luar bulan yang diharamkan, sama saja itu melakukan dosa dan tempatnya sama. Jadi sesungguhnya kalau dilihat dari kepada siapa kita melakukan dosa itu, ya tentu kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kepada Allah. Maka ada ulama mengatakan besar atau kecil dosa yang kita lakukan sebenarnya sama saja, karena itu kepada Allah kita melakukannya. Maka ada ulama yang menerjemahkan ayat ini bahwa fala tazlimu fihinna anfusakum, itu 12 bulan yang dimaksud, bukan hanya membatasi diri di bulan Rajab saja, tapi diharapkan semua bulan-bulan yang kita lewati itu kita tidak melakukan dosa, paling tidak mengekspos, jangan mengumbar. Ini kan sekarang ini dikit-dikit diumbar, karena ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Jadi dosanya juga di-share. Jadi ada dosa share.